Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah mengenai topik keempat, yaitu mengenai perspektif psikologis dan perkembangan orang dewasa. Bagian pertama adalah tentang perspektif psikologis tentang perkembangan orang dewasa. Dalam subbab ini akan dijelaskan mengenai perkembangan orang dewasa menurut perspektif psikologis. Namun demikian, untuk lebih jelasnya mengenai konsep-konsep yang ada di dalam teori perkembangan orang dewasa tersebut, tampaknya diperlukan pemahaman tentang beberapa konsep dasar yang disinggung di dalam teori-teori perkembangan orang dewasa tersebut, yaitu teori psikoanalisanya dari Sigmund Freud. Menurut Freud, teori kepribadian itu mencakup 3 aspek, yaitu struktur kepribadian, yang kedua dinamika kepribadian, dan yang ketiga adalah perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian merupakan 3 sistem yang saling berhubungan, yaitu Das S atau aspek biologis, Das Ich atau aspek psikologis, dan Das Über-Ich atau aspek sosiologis. Aspek biologis ini menjadi dasar bagi 2 sistem lainnya, berfungsi berdasarkan prinsip kenikmatan dan menghindari ketidaknikmatan. Das S ini diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama adalah refleks, yaitu bersin, berkedip, dan sebagainya. Yang kedua adalah melalui proses primer, yaitu bila lapar membayangkan makanan dan sebagainya, yang diwujudkan dalam perilaku melalui Das Ich. Das Ich yang kedua atau aspek psikologis ini timbul karena adanya kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia luar secara realistik dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan dan menghindari ketidaknikmatan dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kondisi dunia real atau kenyataan. Das Ich ini berfungsi atas dasar prinsip realistik. Yang ketiga adalah Das Über-Ich atau aspek sosiologis. Jadi sistem nilai dan moral dalam kepribadian seseorang. Jadi ini lebih merupakan bersifat ideal daripada kenyataan dan kenikmatan atau kesempurnaan. Nah, Das Über-Ich ini berfungsi dalam menentukan norma perilaku individu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya. Yang kedua dari teori Freud adalah dinamika kepribadian. Nah, adanya dinamika kepribadian itu dimungkinkan karena adanya energi psikis yang berasal dari energi fisiologis yang bersumber dari makanan. Energi psikis disimpan dalam insting-insting yang berfungsi sebagai reservoir atau cadangan energi psikis. Nah, sementara insting-insting itu adalah antara hidup dan mati. Dinamika kepribadian merupakan cara bagaimana energi psikis itu digunakan oleh Das S, Das Ich, dan Das Über-Ich. Energi psikis ini terbatas jumlahnya, sehingga terjadi persaingan di antara ketiga aspek kepribadian tersebut dalam penggunaannya. Jika salah satu kuat, itu akan melemahkan aspek lainnya. Awalnya, Das S lah yang memiliki energi psikis itu secara keseluruhan. Tetapi karena Das S tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dia akan memberikan sebagian energinya kepada kedua aspek yang lain, yang juga akan mempergunakannya untuk kepentingan kepribadian individu dengan cara dan bentuk yang berbeda. Nah, hubungan dominasi menguasai energi psikis itu akan menghasilkan perilaku yang berbeda. Bila Das S yang dominan, maka akan timbul tindakan primitif
impulsif, dan agresif. Ya. Bila das ich yang dominan, maka akan timbul tindakan yang realistik, rasional, dan logis. Sementara bila das über ich yang dominan, akan timbul tindakan mengajar hal-hal yang sifatnya moralistik. Bagian ketiga adalah perkembangan kepribadian. Ya, seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan perubahan lingkungan di lingkungannya itu dapat mengalami tegangan. Nah, perkembangan kepribadian di sini adalah belajar mempergunakan cara-cara baru untuk mereduksikan tegangan yang timbul karena individu menghadapi berbagai hal yang dapat menjadi sumber tegangan atau tension. Sumber tegangan diantaranya adalah proses pertumbuhan fisiologis. Misalnya laki-laki yang beranjak remaja, tumbuh kumis, tumbuh cakun, dan sebagainya. Suaranya berubah menjadi berat, itu juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Yang kedua frustasi, yang ketiga konflik, yang keempat adalah ancaman. Nah, sifat individu adalah homeostatis, ya. Jadi berusaha mencari keseimbangan. Sehingga ketika ada tegangan, maka dia berusaha untuk menghindari atau keluar dari tegangan tersebut. Cara-cara keluar dari tegangan diantaranya adalah yang pertama identifikasi, yaitu cara yang digunakan oleh individu untuk menjadikan perilaku orang lain menjadi bagian dari kepribadiannya, ya, yang dapat membantu mengurangi tegangan. Yang kedua adalah pemindahan objek. Jadi dengan melakukan kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tersebut. Yang ketiga adalah mekanisme pertahanan. Nah, bentuk-bentuk perilaku yang demikianan das ich itu melakukan tindakan pertahanan dengan cara-cara proyeksi atau berempati. Ya. Yang kedua fiksasi, yaitu berhenti pada fase perkembangan tertentu karena takut fase berikutnya. Yang ketiga adalah regresi, yaitu kembali ke fase yang pernah ditinggalkannya. Kemudian isolasi, yaitu mengasingkan sesuatu dan menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Kemudian rasionalisasi, yaitu memberi alasan rasional untuk sesuatu kejadian yang menjadi sumber ketegangannya. Kemudian adalah transkulpasi, yaitu mengkambing hitamkan pihak lain, sekalipun sebenarnya dirinya lah yang bersalah. Perspektif psikososial yang kedua adalah teori epigenetik dari Erik Erikson. Erikson mengemukakan teorinya tentang perkembangan ego sepanjang rentang kehidupan seorang atau individu. Dalam teorinya, ego dipandang sebagai satu perkembangan komponen kepribadian atau personality dalam jalannya sendiri. Perkembangan ego itu berlangsung dalam satu aktivitas yang sistematik dalam hubungannya dengan kedewasaan umum. Menurut Erikson, perkembangan ego tersebut berlangsung dalam 8 tahapan yang sekuensial yang ada di tabel berikutnya, di mana pada setiap masing-masing tahap merupakan atau memungkinkan individu melangsungkan aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan interpersonal yang lebih kompleks. Erikson mempostulatkan bahwa setiap tahapan ego itu vokal atau penting terhadap periode kehidupan kronologis sampai dengan tingkat tertentu, dan bahwa pada setiap periode tersebut ego menghadapi dan harus mengatasi sesuatu masalah atau krisis psikososial, di mana pemecahannya akan mempengaruhi secara nyata resolusi dari krisis berikutnya yang ada pada satu waktu. Seseorang individu akan masuk ke dalam tahapan berikutnya, terlepas siap atau tidaknya individu tersebut. Nah, fokus Erikson adalah pada 3 kedewasaan atau pada 3 krisis ego terakhir. Namun demikian, resolusi terhadap 5 krisis ego sebelumnya memerankan yang nyata pada masa dewasa. Pada tabel-tabel berikut,
Erikson mencoba membahas mengenai apa saja tahap perkembangan mulai dari lahir sampai dewasa, kemudian tahap psikososialnya seperti apa, mulai dari oral sensori ya, sampai kepada maturity. Kemudian apakah tugas-tugas yang diperankan oleh seseorang pada tahap perkembangan tersebut ya. Misalnya pada tahap 1 lahir sampai 1 tahun, tugasnya adalah dapatkah saya mempercayai dunia ya. Nah, kondisi sosial itu menjelaskan mengenai apakah kondisi sosial itu mendukung atau kurang mendukung ya. Sehingga kemudian dihasilkan psikososialnya ya. Jadi misalnya percaya atau hasilnya adalah tidak percaya dan seterusnya. Tadi dikatakan fokus Erikson adalah pada kedewasaan atau pada 3 krisis ego terakhir yang dimulai pada tahap 6 yang adulthood ya. Yang punya tugas, dapatkah saya memberikan diri saya sepenuhnya pada orang lain. Nah, jika kondisi sosialnya adalah hangat, pengertian, dan percaya, maka hasil psikososialnya adalah adanya intimasi atau keintiman, keakraban. Sementara kalau kondisi sosialnya adalah kesepian dan pengasingan, maka hasil psikososialnya adalah isolation ya, atau merasa terisolasi. Tahap perkembangan yang ketujuh adalah adulthood. Ya. Tugasnya adalah apa yang dapat saya tawarkan untuk menghasilkan keberhasilan. Jika kondisi sosialnya adalah tujuannya yang jelas, produktivitas, maka hasil psikososialnya adalah generativity ya, atau pertumbuhan. Nah, jika kondisi sosial kurang dukungan, deprivasi, inkonsistensi, maka hasilnya adalah adanya stagnasi. Tahap yang ke-8 yaitu maturity ya. Jadi tugasnya adalah apakah saya memperoleh kesenangan dan kepuasan sepanjang kehidupan saya. Jika kondisi sosialnya adalah ada perasaan dekat, menyatu dan terarah, maka hasil psikososialnya adalah ego integrity. Sementara jika kondisi sosialnya adalah perasaan belum lengkap atau sempurna ya, atau belum sempurna dan ketidakpuasan, maka adalah hasil psikososialnya adalah despair atau putus asa. Implikasi dari pemikiran Erikson adalah agar dapat mengerti dan membantu orang yang belajar, itu fasilitator harus mengobservasi mereka dalam suatu konteks pendidikan. Kedua, pendidik mengarahkan kepada satu resolusi konstruktif terhadap tugas-tugas perkembangan yang dihadapi orang dewasa. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi masalah-masalah perkembangan ego yang muncul dalam proses realisasi diri yang dilakukan seseorang. Kemudian yang keempat, menjadikan kita memahami peranan penting ego di dalam mengembangkan makna dan arah kehidupan individu. Sekalipun bukan hanya ego yang merupakan komponen terpenting dalam psikologis kepribadian individu. Berikutnya adalah dari Levinson tentang teori kursus kehidupan. Teori yang dikemukakan oleh Levinson semata-mata terfokus terutama pada hubungan individu dengan dunia. Pendapatnya tersebut berdasar data yang dikumpulkannya setelah mewawancarai sejumlah pria dan kemudian wanita. Dari hasil wawancaranya tersebut, dia mengemukakan pendapatnya bahwa ada suatu tatanan yang merupakan satu perkembangan yang alamiah dari suatu hubungan saling pengaruh antara siklus kehidupan epigenetik dengan cara-cara individu bekerja melalui siklus kehidupannya. Levinson menguraikan sejarah transaksi ini sebagai kursus kehidupan individu. Sekalipun terdapat keunikan dalam hal kualitas dan struktur dari setiap kursus kehidupan individu, namun sebenarnya kita berbagi satu pola siklus kehidupan yang serupa. Analogi dengan musim
Levinson menandai siklus hidup sebagai satu metafor, di mana kehidupan dimulai sejak musim semi, spring pada masa kanak-kanak, dan mengalami kemajuan melalui musim panas, musim gugur, dan akhirnya musim dingin atau winter pada masa tua. Setiap musim merupakan era atau masa yang menggambarkan periode-periode yang mengidentifikasikan kehidupan seseorang yang berbeda menurut perubahan-perubahan yang bersifat biopsikologisnya yang unik. Pada setiap tahapan perkembangan tersebut, terdapat sejumlah kebutuhan untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan utama kita. Levinson mengidentifikasi adanya 5 tipe tugas utama yang tergambarkan pada setiap tahapan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk dan memodifikasi mimpi pribadi seseorang. Mimpi diartikan sebagai satu fungsi dari kedewasaan seseorang. Dan mimpi ini mengarahkan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang tersebut sekaligus menggerakkan seorang tersebut kepada area tertentu, bukan ke area yang lain. Yang kedua, membentuk dan memodifikasi pekerjaan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak memiliki tugas-tugas ini dalam kehidupannya. Tugas ini dihadapi setiap penduduk dan lintas budaya, namun sifat-sifat dan aspek-aspek pekerjaan itu maknanya berbeda tergantung pada kebudayaan dan struktur masyarakatnya atau sistem sosialnya. Yang ketiga adalah mengembangkan hubungan cinta atau rasa kasih sayang. Jadi Levinson menyatakan bahwa setiap kebudayaan memberikan beberapa struktur dan mekanisme untuk menjadi ayah seorang anak dan mengasuh anak remaja. Setiap orang akan dihadapkan pada menjawab pertanyaan, di mana saya bisa berperan dalam satu bagian dalam sistem budaya. Yang keempat adalah mengembangkan persahabatan secara timbal balik. Ini merupakan satu tugas di mana seorang memulainya pada masa kanak-kanak dan berlanjut pada keseluruhan kehidupannya dan berubah sejalan dengan perkembangan waktu. Yang kelima adalah membangun hubungan mentoring, yaitu membangun hubungan dengan seseorang yang mungkin akan membantu, membimbing, dan mengarahkan kehidupan yang akan kita pilih disesuaikan dengan sifat dan kesamaan dengan semua kebudayaan. Kemudian perspektif dari Jung tentang analytical psikologi. Jung menolak pendapat bahwa ego adalah pusat atau inti dari kepribadian. Dia melihat ego lebih sebagai pusat kesadaran dan bahwa diri atau the self itu sebagai pusat dari inti kepribadian. Jung menolak model perkembangan manusia yang bersifat konflik dan memandang adanya hubungan komplementer antara ego dan the self. Hubungan yang komplementer ini berlangsung sepanjang kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ada masa-masa sebagai orang dewasa, kita memiliki dorongan pengalaman emosi yang kuat di dalam diri kita, seperti marah, perhatian, cemburu, ketakutan, dan emosi lainnya. Sumbangan pemikiran Jung adalah pendapatnya yang menyatakan bahwa kehidupan manusia itu terbagi atas 2 tahapan utama. Separuh kehidupan pertama didominasi oleh proses-proses diferensiasi, sementara kehidupan kedua menunjukkan peningkatan dalam tugas-tugas integrasi. Kehidupan pertama terjadi pada masa kanak-kanak dini, ketika seseorang anak secara perlahan memisahkan diri dari mereka yang tergolong significant others, keluarga dan lainnya dalam kehidupannya, dan bersamaan dengan itu memantapkan diri mereka sendiri sebagai individu yang unik. Dalam memantapkan diri tersebut, dia berasimilasi, berakomodasi ke dalam satu dunia yang semakin kompleks. Tetapi pada saat yang sama, mereka menjadi sadar akan seperangkat permintaan dari dalam. Melalui pengembangan ego, anak-anak mulai belajar untuk mengarahkan dan merealisasikan kemampuan dan kapasitas unik mereka
sekaligus melanjutkan proses diferensiasi dan membuat suatu tempat bagi mereka di dunia ini. Pada separuh kehidupan kedua, individu memasuki proses-proses integrasi. Pada tahap ini terdapat satu pengertian kembali atau reworking dari isi kehidupan seseorang melalui pertumbuhan kesadaran bahwa apa yang sedang ia cari itu merupakan intisari dari keseluruhan. Melalui pandangan yang mendalam terhadap perkembangan manusia yang memberi pada kita satu pengertian menyeluruh tentang diri kita, yang menunjukkan kepada kita bahwa perkembangan kepribadian seseorang itu bukanlah perkembangan ego yang sederhana. Ya. Sebab yang kedua adalah model perkembangan orang dewasa. Model perkembangan orang dewasa ini dikemukakan oleh Peters dalam Blackburn. Menurut model ini, orang dewasa dipandang sebagai satu sistem dan seorang anggota dari sistem yang lebih besar. Sebagai satu sistem, individu atau subjek yang belajar dapat dipandang sebagai memiliki karakteristik biologis, sosiologis, dan psikologis. Secara biologis, jelas merujuk pada karakteristik fisik, sementara secara sosiologis, subjek yang belajar dapat dipandang sebagai anggota dari satu atau lebih sistem sosial dan sebagai satu aset penting dari sistem tersebut. Adapun secara psikologis, subjek yang belajar dipandang sebagai satu kompleks, seperangkat struktur kepribadian, sikap, kekayaan intelektual, disposisi, kepercayaan, dan atribut psikologis yang berhubungan lainnya. Ini berarti bahwa pendidik yang berusaha untuk mengerti sifat seseorang atau subjek yang belajar tidak hanya dari salah satu dimensi, tetapi dari semua dimensi, yaitu dari dimensi biologis, psikologis, dan sosiologis. Dengan mengacu pada pendapat Okun yang mengemukakan bahwa orang dewasa terdiri atas 3 sistem yang berhubungan satu sama lain, yaitu individual, keluarga, dan karier, Peters beranggapan bahwa ketiga sistem tersebut tidak cukup luas menggambarkan rentang dan variasi interaksi manusia, isu-isu, dan tugas-tugas perkembangan. Itu sebabnya Peters mensubstitusi ketiga sistem tersebut, yakni dengan mengganti konsep individual dengan konsep diri, mengganti konsep keluarga dengan konsep others, dan konsep karier diganti dengan konsep kerja atau dikenal dengan SOW. Model yang ditawarkan Peters ini menunjukkan adanya 3 sistem atau SOW tadi yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang akan memandu pemikiran tentang bagaimana pilihan-pilihan seseorang yang dewasa tadi dalam kehidupannya itu dipengaruhi oleh dan pada gilirannya mempengaruhi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang berakibat pada perkembangan struktur-struktur kehidupan melalui mana tugas-tugas dapat diselesaikan. Gambar ini menggambarkan transaksi antara struktur kehidupan individu dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal kerja adalah seperti kehilangan pekerjaan, kondisi lahan atau usaha tani, biaya pakan, dan sebagainya. Lainnya itu adalah pasangan, suami atau istri, anak-anak, orang tua, kakak atau adik, tokoh agama, dan sebagainya. Sementara pada diri itu ada unsur kepercayaan, nilai-nilai, peranan, hasrat, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam model SOW ini, pilihan-pilihan orang dalam kehidupannya itu dipengaruhi oleh dan mempengaruhi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang menghasilkan perkembangan struktur kehidupan. Nah, kekuatan eksternal itu seperti ketakutan akan kehilangan pekerjaan, bencana alam atau lainnya yang akan merubah peranan dan tugas-tugas.
dan ini akan selalu dihadapi oleh seseorang. Kekuatan internal seperti kebutuhan akan cinta, harga diri, aktualisasi diri yang menghasilkan keragaman tugas-tugasnya tersendiri yang disesuaikan dengan perubahan fisik atau biologis, yaitu menurunnya daya penglihatan atau ketahanan tubuh. Menurut Levinson, pilihan-pilihan yang dibuat orang dewasa menghasilkan satu struktur kehidupan atau life structure, atau satu pola-pola peranan, hubungan, dan gaya kehidupan yang dirancang untuk pemenuhan tugas-tugas. Struktur kehidupan itu sendiri merupakan satu sistem SOW yang mengkombinasikan subsistem yang berhubungan dengan tugas dan menggambarkan siapa orang tersebut pada satu waktu tertentu dalam kehidupannya. Satu atau lebih subsistem akan berubah sejalan dengan waktu, dan bahwa sifat perubahan-perubahan biasanya berhubungan dengan kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi pilihan-pilihan individu tersebut. Lebih lanjut, katakan bahwa karena pengaruh-pengaruh normatif sangat dominan, seperti permintaan atas kualitas kerja seseorang, maka struktur kehidupan tersebut dapat serupa bagi mereka yang sudah dewasa dan bekerja. Gambar berikut menggambarkan model konseptual perkembangan orang dewasa. Ada faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi tugas-tugas, peranan-peranan dari seseorang, dan hubungannya dengan individu lain, keluarga, dan karir. Nah, sejalan dengan perkembangan waktu, maka struktur kehidupan dari seseorang itu akan berubah, dan irisan antara diri lainnya dan kerja itu juga berubah. Nah, hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa perubahan pada salah satu aspek pada kehidupan orang dewasa akan mempengaruhi semua aspek-aspek lain dalam kehidupan orang dewasa tersebut. Sebagai contoh, meninggalnya suami atau istri akan merubah konsep diri seseorang. Demikian juga jika salah seseorang diberhentikan dari pekerjaannya atau karena adanya konflik di dalam keluarga. Berikut kita bicarakan mengenai transaksi, transisi, dan transformasi. Yang pertama adalah transaksi. Dalam struktur kehidupan seseorang akan senantiasa terjadi satu transaksi ketika seseorang tersebut bertindak atau mengantisipasi satu tindakan. Struktur kehidupan adalah konteks melalui mana tindakan-tindakan terjadi dan konteks berubah. Begitu tindakan-tindakan juga berubah. Dengan demikian, transaksi-transaksi terjadi dalam kehidupan atau eksistensi seseorang secara konstan. Yang kedua adalah transisi, itu merupakan periode yang relatif tidak stabil di dalam kehidupan seseorang, di mana individu-individu merefleksikan struktur kehidupannya pada masa lalu, menilai kepantasan struktur kehidupannya tersebut dalam hubungannya dengan penyelesaian atau pemenuhan tujuan-tujuan tertentu, dan mulai menggantikan struktur kehidupan yang lama dengan yang lebih baru. Suatu transisi akan berakibat pada perubahan-perubahan pada fokus perhatian, tujuan, peranan, hubungan, rutinitas, atau aspek lain di dalam kehidupan. Menurut Salzberg, transisi ini bisa diantisipasi, seperti halnya keputusan untuk berubah pekerjaan, atau tidak diantisipasi, seperti perubahan yang terjadi karena kematian orang yang dicintai, atau transisi yang tergolong non-event, seperti tidak menikah atau tidak membeli usaha tani. Suatu perubahan dalam komposisi struktur kehidupan dapat begitu rutin sehingga tidak terlalu diperhatikan oleh individu. Di lain pihak bisa saja begitu besarnya sehingga seseorang terpengaruh oleh perubahan tersebut. Oleh karena itu, konsep transisi lebih menjelaskan satu perubahan rutin atau yang relatif kecil dalam kehidupan seseorang. Nah, konsep transisi ini dirasakan bahwa tidak cukup menjelaskan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi pada subsistem SOW yang berkelanjutan.
Sehingga diperlukan konsep lain yang oleh Peters itu disebut sebagai transformasi, yaitu perubahan yang terjadi pada inti perkembangan orang dewasa. Interaksi dan transisi dari ketiga subsistem SOW menghasilkan apa yang disebut sebagai satu pergerakan inti perkembangan, seperti yang terlihat pada gambar mengenai transformasi pergerakan inti. Satu hal penting yang dapat dilihat pada gambar tersebut adalah adanya area yang tumpang tindih dalam sistem, yang merepresentasikan karakteristik psikologis, fisiologis, dan sosiologis yang paling mendasar dari seseorang. Pergerakan inti menandakan perubahan sifat seseorang sejalan dengan perubahan waktu, dan ini merupakan struktur inti atau nukleus dari perubahan struktur kehidupan seseorang, serta merupakan struktur inti yang bertahan melalui perubahan, bahkan ketika mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Nah, inti perkembangan ini merupakan area sentral dari struktur kehidupan, merupakan tempat berlabuh dan menambahkan asumsi-asumsi, peraturan-peraturan, kepercayaan, hasrat seseorang yang mendalam. Setiap subsistem SOW terdiri atas sekumpulan makna yang menunjukkan variasi level-level kepentingan psikologis bagi seseorang, seperti dapat dilihat pada gambar 6. Semakin dekat sekumpulan makna tersebut terhadap inti, maka semakin besar kepentingannya bagi seorang individu dan semakin banyak pengaruhnya terhadap perilaku individu tersebut. Nah, level-level kepentingan tersebut, yang pertama adalah level 1, yaitu yang terletak pada inti. Sebagai contoh adalah pasangan suami istri atau orang tua ketika anak-anak mereka tinggal di rumah. Sebagai orang tua, itu bertanggung jawab atas ketersediaan sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan dasar lainnya bagi anak-anak mereka. Level 2 itu dekat pada inti, yaitu bagi pasangan suami istri yang bekerja selaku petani adalah sistem kerja, yakni bahwa produksi usaha tani akan menghasilkan berbagai hal untuk mendukung ketahanan keluarga. Level 3 adalah yang berjarak relatif jauh dari inti. Misalnya anggapan pasangan suami istri tentang beragam cara alternatif untuk memperoleh kehidupan, kerja atau work, dan anak-anak bisa bertanggung jawab untuk bekerja. Nah, bagaimana implikasi model perkembangan orang dewasa dalam kegiatan pendidikan orang dewasa? Model perkembangan orang dewasa di atas itu berguna bagi fasilitator dan atau penyuluh dalam memahami masalah yang dihadapi oleh subjek pendidikan orang dewasa atau penyuluhannya. Menurut Peters, yang terpenting adalah bukan menangkap fakta-fakta objektif dari masalah yang mereka hadapi secara kasat mata. Akan tetapi juga bagaimana situasi itu dipandang atau dipersepsikan oleh seseorang. Ini penting karena seringkali seseorang itu akan berperilaku atas dasar bagaimana suatu situasi itu tampak bagi mereka atau atas dasar fakta-fakta subjektifnya. Sekalipun fakta-fakta objektif dari situasi itu bisa sangat berbeda dari interpretasi individu tentangnya. Nah, langkah pertama misalnya dalam mendiagnosa kebutuhan pendidikan seseorang subjek pendidikan orang dewasa. Maka di situ yang penting adalah dengan melibatkan pengertian tentang bagaimana dia memandang masalah yang menjadi fokus kepentingannya. Demikian apa yang dapat disampaikan mengenai perspektif psikologis dan model perkembangan orang dewasa. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.